Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bulgari Irwita, Putri Susdarwo dengan akhiran NIM 2003, Prodi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis sekuritas. Subbab pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pengertian sekuritas, yang kedua jenis-jenis sekuritas, yang ketiga tips memilih sekuritas, yang keempat bentuk sekuritas, dan yang kelima cara kerja sekuritas. Yang pertama ada pengertian sekuritas. Pengertian sekuritas berdasarkan KBBI yang serupa dengan OJK adalah bukti piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang kemudian dapat diperdagangkan. Contohnya seperti obligasi, sekuritas deposito, RAIK, saham, hipotek, wesel, dan lain-lain. Pengertian sekuritas ini juga merupakan instrumen finansial yang kemudian mewakili berbagai posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Selain itu, sekuritas juga mencerminkan kepemilikan seseorang atau suatu badan usaha atas suatu aset. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sekuritas. Dibagi menjadi dua dalam pasar uang dan pasar modal. Di dalam pasar uang, yang pertama ada surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan atau tanda tangan nasabah. Proses penerbitan instrumen ini melibatkan Bank Indonesia, bank umum, atau lembaga keuangan lainnya yang merupakan sistem diskonto. Yang kedua ada treasury bills. Treasury bills atau T-bills merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu yang pendek. Instrumen ini seringkali disebut sebagai surat obligasi pemerintah. Yang ketiga ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai pilihan pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal. Oleh karena itu, instrumen pasar uang ini adalah commercial paper. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Instrumen ini sangat mudah diperjualbelikan karena surat atas unjuk. Oleh sebab itu, instrumen yang mudah diperjualbelikan dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. Selanjutnya ada bank acceptance. Bank acceptance ini merupakan instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Bentuk bank acceptance ini semacam wesel berjangka dilegalkan dengan cap accepted. Selanjutnya ada repurchase agreement atau repo, adalah transaksi jual dan beli secara bersamaan untuk suatu surat berharga pada tanggal penyelesaian yang berbeda. Dari sisi ekonomi, repo ini serupa dengan pinjaman beragunan. Selanjutnya dalam pasar modal itu ada 5. Saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham ini memiliki hak atas sebagian kepemilikan perusahaan dan berhak mendapat dividen jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemegang obligasi ini meminjamkan uang kepada penerbit dalam pembayaran bunga reguler dan pembayaran kembali pokok saat jatuh tempo. Yang ketiga ada derivatif. Derivatif ini merupakan instrumen pasar modal, kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya ini terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini yang disebut sebagai underlying asset. Yang keempat ada reksadana. Reksadana ini merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan menginvestasikannya dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan properti. Pemegang unit reksadana memiliki kepemilikan proporsional dalam portofolio investasi. Yang terakhir ada Exchange Trade Fund. ETF merupakan dana investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Instrumen ini melacak indeks atau komoditas tertentu dan memungkinkan investor ini membeli sebagian kepemilikan dalam portofolio tersebut.
Selanjutnya ada tips memilih sekuritas. Yang pertama, terdaftar di OJK. Tips pertama dalam memilih perusahaan sekuritas ialah dengan memastikan terlebih dahulu mengenai nama perusahaan tersebut apakah telah terdaftar di OJK. Status perusahaan sekuritas ini juga sangat penting agar dapat menjamin keamanan transaksi. Perusahaan sekuritas yang telah mendapatkan izin dapat dilihat melalui laman resmi OJK. Selanjutnya yang kedua, ada kemudahan transaksi. Ini bisa dibilang hampir seluruh perusahaan kemudian menerapkan sistem jual belinya secara online. Untuk itu, kamu dapat mempertimbangkan hal ini sebelum akhirnya memilih perusahaan. Jadi, dapat mencari tahu dulu terlebih dahulu terkait proses transaksi yang dilakukan di perusahaan sekuritas tersebut. Selanjutnya ada riset yang diberikan. Pada umumnya, perusahaan sekuritas ini kemudian akan memberikan berbagai analisa yang berhubungan dengan kondisi pasar pada saat itu secara rutin. Untuk itu, dapat menjadikan sebagai riset perusahaan sekuritas sebagai bahan pertimbangan. Jika merasa analisa yang mereka lakukan sudah cukup mendalam serta sesuai dengan keperluan, maka dapat mempertimbangkan perusahaan sekuritas tersebut. Yang keempat, ada perhatikan nilai setoran dan fee. Ketika mendaftar sekuritas, diwajibkan untuk membayar setoran awal pembukaan rekening dana nasabah dimulai dari 100.000. Selain pada setoran awal, setiap perusahaan ini kemudian memiliki kebijakan serta ketentuan dalam mematok besaran tarif pelayanan. Ada bentuk-bentuk sekuritas. Yang pertama ada sekuritas atas unjuk. Sekuritas atas unjuk ini berarti orang yang kemudian memiliki sekuritas atau pemegang sekuritas adalah orang-orang yang berhak atas sekuritas tersebut. Sekuritas bentuk ini kemudian dapat diperdagangkan kapan saja oleh memegang sekuritas tersebut. Seringkali persetujuan pemindahan sekuritas ini dilakukan dengan menyerahkan secara langsung fisik sekuritas. Dalam beberapa kasus ada juga yang kemudian menyerahkan dengan menandatangani bagian belakang sekuritas. Yang kedua ada sekuritas atas nama. Sekuritas atas nama ini adalah orang yang tercatat namanya dalam sekuritas tersebut sebagai orang yang memiliki hak atas sekuritas tersebut. Tidak dipegang secara langsung, melainkan oleh perusahaan, sekuritas terbaik atau penerbit yang kemudian memegangnya. Berbeda dengan sekuritas atas unjuk, sekuritas ini dapat dengan mudah diperjualbelikan atau dialihkan. Hal ini karena orang yang mempunyai sekuritas itu tidak memiliki hak atas sekuritas ini, kecuali sudah didaftarkan terlebih dahulu pada Biro Pemegang Sekuritas. Selanjutnya ada cara kerja sekuritas. Yang pertama, perantara perdagangan efek atau broker-dealer. Perusahaan memiliki sebagai pihak perantara perdagangan efek ataupun pada broker-dealer, sehingga mereka kemudian akan melakukan aktivitas jual beli efek berupa surat berharga untuk berbagai kepentingannya sendiri atau untuk orang lain. Selain itu, perusahaan sekuritas ini biasanya melakukan berbagai aktivitas jual beli saham dan obligasi yang bisa dilakukan di BI atau di luar BI. Selanjutnya yang terakhir ada penjamin emisi efek atau underwriter. Kegiatan yang kemudian dilakukan oleh perusahaan sekuritas adalah menjamin emisi efek. Artinya, perusahaan sekuritas ini kemudian memiliki tanggung jawab penuh dalam membantu calon emitennya untuk dapat melakukan berbagai aktivitas penawaran umum saham atau dikenal dengan juga initial public offering atau IPO, dengan ataupun tanpa adanya kewajiban dalam membeli sisa efek yang kemudian tidak terjual di pasar. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.